Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkara hati, yang mana hati seseorang mempunyai beberapa kondisi tertentu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada hati seseorang yang dikatakan kering. Kita berfokus kepada hati seseorang yang dikatakan kosong. Sebagaimana kata As-Sufyan Ats-Tsauri, ada 10 hal yang menunjukkan tanda keringnya hati seseorang. Yang pertama ialah rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat. Yang pertama yang menunjukkan keringnya hati seseorang adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang selalu berdoa kepada dirinya sendiri setiap harinya, akan tetapi ia lupa mendoakan kedua orang tuanya, ia lupa mendoakan kaum muslimin, dan ia lupa mendoakan kaum muslimat. Yang kedua kata beliau, rajulun yata'allama al-Qur'an wa la yaqra' minhu kulla shay'in mi'atu ayyah. Tanda keringnya hati seseorang, tanda kosongnya hati seseorang yang kedua kata beliau adalah seseorang yang dianugerahi paham tentang Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, mengetahui teori-teori faedah dalam ilmu Al-Quran, akan tetapi ia tidak menghabiskan waktunya setiap hari minimal 100 ayat membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga kata beliau, rajulun dakhala al-masjid thumma kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Tanda keringnya hati seseorang yang ketiga ialah laki-laki ataupun perempuan yang masuk ke dalam satu masjid, tengok kiri kanan, wah cantik kali ini masjid, keluar wala sholat 2 rakaat, tidak sempat sholat 2 rakaat. Salah satu contoh masjid yang ada di Baitur Rahmah, Air Pacah, Masjid Kubah Putih, atau Masjid Al-Hakim yang ada di Taklau, Masjid Kubah Putih. Masuk ke dalam masjid, tengok kiri kanan, foto-foto, lalu keluar, tidak sholat 2 rakaat. Masih mending kalau misalnya Masjid Kubah Putih, masih mending misalnya kalau Masjid Al-Hakim yang ada di Purus. Khawatirnya masuk Masjid Nabawi tidak terfikir sedikit pun olehnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu yang keempat kata beliau, rajulun yamurru 'alal maqabir wa la yusallimu 'ala ahliha wa la yad'u lahum. Tanda keringnya hati seseorang kata beliau, apabila laki-laki dan perempuan lewat di pekuburan orang muslim, lewat di tanah pekuburan orang muslim, ia tidak sempat mengucapkan salam kepadanya, kepada penduduk tersebut. Ia tidak sempat berdoa kepada penduduk tersebut. Maka apa salahnya ketika kita lewat misalkan di pekarangan kuburan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur.
Lalu yang kelima, rajulun dakhala al-madinata fi yaumil jum'ah thumma kharaja wa lam yusalli al-jum'ah. Ini adalah tanda keringnya hati seseorang yang kelima, kata beliau. Akan tetapi ini diperbolehkan. Apakah itu? Seorang laki-laki yang pergi ke satu daerah, pergi ke suatu kota pada hari Jumat, dan ia keluar dari kota tersebut, tapi ia tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah seseorang yang sudah dikatakan hatinya kering atau kosong, kata Sufyan Ats-Tsauri. Lalu yang keenam, rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alim wa lam yadhhab liyata'allam minhu syai'an min al-ilmi. Yang dikatakan hati seseorang kering, yang dikatakan hati seseorang mati, kata beliau, adalah ketika seorang alim datang ke negerinya dan ia tidak terfikir untuk mendatangi orang alim tersebut, mengambil faedah dari orang alim tersebut. Salah satu contoh misalnya datang ke kota kita syekh dari Madinah, orang yang alim, ulama dari Madinah sana. Tidak terbesit di hati kita untuk menemui beliau, untuk menjumpai beliau, meminta faedah, meminta doa. Lalu kita biarkan saja begitu beliau datang ke kampung kita lalu pergi. Maka ini termasuk golongan orang-orang yang hatinya kering. Ini termasuk golongan orang-orang yang hatinya kosong, kata beliau. Lalu yang ketujuh, rajulani tarafaqa wa lam yusallimu kulla wahidan minhuma an ismi sahibih. Selanjutnya, yang dikatakan hati seseorang kering ialah ketika dua orang berjumpa, baik laki-laki maupun perempuan, mereka bertegur sapa, akan tetapi lupa menanyakan siapa nama saudaranya, lupa menanyakan apa hajat daripada saudaranya. Jadi pas ketika ketemu, woi dari mana, woi siapa, cuma sebatas di situ saja. Jadi pertemuannya tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedelapan, kata beliau, rajulun da'a rajulun ila dhiyafah fa'ajabahu summa lam yadhhab ila dhiyafah. Tanda keringnya hati seseorang, kata beliau, yang kedelapan adalah seorang laki-laki yang didatangi oleh orang lain guna untuk mengundang beliau datang ke acara orang yang mengundang. Ia menjawab, insya Allah saya akan datang. Itu kata beliau. Akan tetapi tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang syar'i, ia menyengaja tidak hadir kepada undangan tersebut. Jadi ketika diundang, datang nanti dia kepada keundangan saya, acara pernikahan adik saya misalnya, ya insya Allah saya datang, kata beliau. Akan tetapi tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada udzur yang syar'i, ia malah tidak datang. Maka ini adalah ciri hati yang kosong, kata beliau. Yang kesembilan, syabun yudayyi'u syababuhu wa lam yatlubul ilma wal adabu. Seorang laki-laki, seorang pemuda yang masa mudanya tidak digunakan untuk menuntut ilmu dan adab. Jadi para pemuda hari ini adalah yang ada di dalam ruangan ini, berarti insya Allah tidak termasuk dalam golongan yang kesembilan yang dinamakan hatinya kering dan kosong, kata beliau. Karena kita di sini sama-sama menuntut ilmu, menuntut adab, bagaimana supaya regenerasi ke depannya itu adalah orang-orang yang berilmu semua, adalah orang-orang yang memiliki tingkah laku dan perilaku yang mulia, seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kata beliau, rajulun syab'an wa jaruhu ja'i' wa la ya'tihi min ta'amihi syai'an. Maka tanda hati yang kosong, tanda hati yang kering, kata beliau, yang terakhir adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang tinggal di rumahnya dalam keadaan kenyang, makanan semua fasilitasnya lengkap,
Akan tetapi saudaranya, tetangganya di samping rumahnya dalam keadaan lapar. Dan ia tidak memerlukan, tidak mementingkan, tidak mengingat bahwa saudaranya di samping dalam keadaan lapar. Maka seyogianya orang yang berkecukupan, orang yang diberi Allah rezeki, hendaknya lah kita saling berbagi kepada tetangga, kepada sesama, kepada kedua orang tua, agar tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang kering hatinya, kata beliau. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, terkhususnya kepada si penyampai terlebih dahulu. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.